misalnya kalian belum punya basic apa-apa, nggak apa-apa, kalian juga bakal diajarin kok dari awal, terus juga di YouTube, internet semuanya pemrograman tuh banyak. Kalian di ilmu komputer tuh nggak cuma belajar ngoding kok. Semuanya, perkenalkan nama saya Afan Fatur Rahman. Saat ini sedang berkuliah di ilmu komputer IPB University dan lagi di semester 4. Dulu masuk IPB di ilmu komputer ini lewat jalur SBMPTN. Alasan saya masuk di ilmu komputer ini, emang dulu tuh punya minat di komputer ya, dari kecil udah banyak otak-atik komputer, jadi saat SMA-nya juga ikutan ekskul komputer juga, dan di situ kayak ngerasa pengen nyari lebih dalam aja tentang ilmu komputer. Jadi saya nyoba-nyoba jurusan ilmu komputer atau teknik informatika yang cocok yang mana, dan akhirnya alhamdulillah keterima di ilmu komputer IPB. Akreditasi jurusannya untuk ilmu komputer IPB University sendiri sudah mendapat akreditasi A. Biaya hidup sebenarnya itu relatif ya, namanya biaya hidup. Tapi menurut saya pribadi itu cukup terjangkau. Kalau misalnya kalian mungkin budget terbatas dan tidak ingin keluar spend terlalu banyak untuk living cost, kalian bisa cari makan di dekat-dekat kampus, atau enggak untuk biaya kosnya juga sendiri sebenarnya cukup terjangkau juga. Kalian bisa memilih kos yang budget, atau enggak mungkin kos yang premium juga di IPB juga ada. Jadi di IPB itu pada tingkat satunya itu semua mahasiswa yang S1 itu diadakan kayak namanya PPKU, atau enggak mungkin di kampus lain namanya PPB. Jadi PPKU itu adalah program pendidikan komputasi umum. Jadi semua mahasiswa S1 itu kita diajarkan materi-materi yang sama semuanya. Jadi kita belajar fisika lagi, kita belajar kimia, belajar biologi, sosiologi umum, ekonomi, pertanian juga. Untuk basic-basic kita mempelajari lagi. Untuk tingkat satunya PPKU itu ada di gedungnya sendiri. Gedungnya itu tingkat 1 ada di gedungnya CCR kalau misalnya kita kuliah offline. Terus untuk mulai masuk ke tingkat 2 ini kita udah mulai pindah ke jurusan. Jadi setiap mahasiswa itu mungkin ada yang ini ya, mungkin nanti setelah selesai PPKU tingkat 1, kita akan masuk ke departemen atau fakultas masing-masing. Ada yang ke kehutanan, ada yang ke FMIPA, ada yang ke perikanan dan sebagainya. Nah, kalau saya kan berarti FMIPA masuk ke ilmu komputernya. Untuk materi ilmu komputer sendiri ada seperti rangkaian digital, struktur data, struktur discrete, ada juga pemrograman juga, kemudian ada basis data juga, dan sebagainya. Itu yang sementara ini sudah saya pelajari. Kalau misalnya nilai itu susah atau tidak itu tergantung ya kepada setiap mahasiswanya. Menurut saya sih kalau misalnya kalian tekun belajarnya, untuk nilai sih bisa. Untuk peminatan setahu saya, correct me if I'm wrong, tidak ada ya, cuma di komputer disediakan kayak lab keilmuan. Jadi lab keilmuan ini kalian itu bisa, ini kalau misalnya kalian punya skripsi atau ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan ilmu komputer, itu kalian bisa menggunakan fasilitasi lab keilmuan tersebut. Kalian akan bertemu dengan orang komunitas di sana. Jadi kalian bisa mencari referensi, bisa mencari bertanya-tanya gitu juga. Kalian juga bisa. Jadi untuk tugas akhir dan skripsi berdasarkan yang pengetahuan saya itu secara umum pelaksanaan tugas akhir itu dibagi menjadi 4 tahapan. Yakni kolokium, praseminar, seminar atau seminar ilmiah ilmu komputer sendiri, dan sidang tugas akhir. Jurusan saya ya ilmu komputer. Berarti untuk prospek kerjanya itu luas banget ya. Untuk kalian ketahui itu ilmu komputer, teknik informatika itu prospek jurusannya juga luas sekali, bisa kalian jadi software developer, kalian bisa jadi mungkin web developer, front end, back end yang kalian ketahui itu, terus mobile apps juga kalian bisa
mendalami hal tersebut. Terus software engineer, game creator, IT consultant, itu banyak sekali sih. Kalian juga bisa mungkin jadi teknisi atau enggak bagian-bagian IT yang lain juga kalian bisa mempelajarinya. Dan menurut saya luas sekali ya, tidak terbatas di yang hal yang saya sebutkan, tapi memang praktisinya di dunia kerja banyak sekali yang dibutuhkan ilmu komputer. Menarik ya kalau untuk jurusan ilmu komputer. Karena bisa dibilang ilmu itu luas sekali, kalian kalau misalnya berkuliah itu tidak terbatas di ilmu ini saja, tapi kalian benar-benar mempelajari komputer secara keseluruhan. Jadi nggak cuma bendanya komputer ini seperti apa, tapi kalian mempelajari gimana cara kerjanya, gimana cara memprogram suatu perangkat, dan kalian juga cara menentukan algoritma-algoritma yang dibutuhkan dan dipelajari itu, kalian juga bisa mengimplementasikannya. Terus juga ilmunya juga materinya menantang juga, dan kalian tuh bisa lihat kalian minatnya di mana dan bisa kalian fokuskan minat kalian tuh di mana. Mungkin kalian minat ke AI atau kalian minat ke web, mobile, dan sebagainya, itu kalian bisa mempelajarinya sebagai bidang keahlian kalian ketika kalian sudah lulus. Pesan dari saya sih untuk teman-teman yang pengen masuk ilmu komputer, itu semangat terus. Kalian juga kalau misalnya kalian belum punya basic apa-apa, nggak apa-apa, kalian juga bakal diajarin kok dari awal. Terus juga di YouTube, internet, semuanya pemrograman tuh banyak. Kalian di ilmu komputer tuh nggak cuma belajar ngoding kok, kalian juga belajar matematika, semuanya juga. Yang penting tuh kalian mau belajar aja terus dan tekun. Terus juga kalau bisa kalian dalami matematika, karena dalam proses belajarnya itu matematika kepake banget di ilmu komputer. Itu aja dari saya, terima kasih, sampai jumpa.